Presiden Joko Widodo resmi membuka World Islamic Economic Forum ke-12. Ada 7 fokus yang akan dibahas dalam forum ini. Salah satunya adalah pengembangan keuangan syariah untuk meningkatkan UMKM ataupun UKM pariwisata dan industri kreatif. World Islamic Economic Forum ke-12 ini dihadiri oleh 4 pimpinan negara dan delegasi serta tokoh penting dari 100 negara. Forum kali ini akan fokus pada pengembangan ekonomi negara muslim melalui 6 kebutuhan seperti keuangan syariah, halal, teknologi inovatif, pembiayaan infrastruktur, pembiayaan UMKM, serta fashion dan desain muslim. Pemerintah Indonesia akan fokus mendorong industri pemula dengan fokus pada pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan kini langsung saja kita tersambung dengan koresponden ataupun juga produser lapangan CNN Indonesia, ada Desi Aritonang di sana di acara tersebut. Halo Desi, selamat sore. Oke, Anda ada di sana Desi, dan tampaknya ini sudah dibuka oleh Presiden hingga sore hari ini. Apakah Anda melihat ada topik-topik yang memang menjadi fokus pembicaraan ataupun diskusi seluruh delegasi hingga hari ini? Iya, sesuai dengan tema besar dari World Islamic Economic Forum ke-12 ini, Decentralizing Growth, Empowering Future Business, Presiden Jokowi menekankan desentralisasi pertumbuhan untuk memberdayakan sektor UMKM. Kita tahu Hera, sektor UKM, 98%-nya merupakan UMKM, telah memperkerjakan sekitar 100 juta penduduk Indonesia dan telah berkontribusi sekitar 60,60% PDB Indonesia. Dan di sini juga ditekankan beragam topik atau isu yang menjadi fokus dari para delegasi yang hadir di forum ini, mulai dari infrastruktur di mana sukuk bisa membiayai infrastruktur, kemudian juga halal tourism, kemudian ada juga bagaimana mengembangkan produk desain dan fashion ke depannya, sehingga di sini di antara para peserta forum WIF ke-12 ini bisa saling bertukar pikiran, bertukar gagasan untuk bisa mengembangkan sektor ini ke depannya dan menguntungkan kedua bagi negara-negara yang menjadi peserta di sini, Hera. Ya Desi, beberapa hal misalnya kita catat bahwa Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Tapi kita tahu bahwa ternyata penetrasi keuangan syariah kita, perbankan syariah kita juga belum masih jauh sebenarnya dari Malaysia. Kita hanya less than 5%, sangat kecil. Apakah Anda melihat ada arah ataupun juga orientasi untuk memperdalam lagi penetrasi keuangan tersebut? Mungkin dengan bertemu dengan para delegasi kita bisa mendapatkan celah kerjasama mungkin. Iya, untuk penetrasi pasar keuangan syariah ini memang kita tahu masih sangat kecil di Indonesia, di mana tadi juga Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengatakan masih baru sekitar 22 juta nasabah syariah yang ada di Indonesia, Hera. Dan di sini memang ditekankan dan Bambang Brojonegoro juga menyampaikan bahwa meminta kepada pihak internasional, kami sangat membuka tangan untuk bisa bekerja sama baik di bidang financial institution, kemudian juga dengan pihak universitas, pihak manapun untuk mengembangkan lagi pasar syariah ini, Hera. Ya Desi, tadi ada yang menarik sebenarnya. Ada UMKM, Anda sebutkan juga ada desainer muslim misalnya, atau makanan halal. Itu kan hal-hal yang ekonomi kreatif ya. Indonesia juga salah satu yang akan mengembangkan ke sana untuk bagian dari motor pertumbuhan ekonomi nasional. Apakah Anda juga mendapatkan program konkret yang akan dilaksanakan oleh negara-negara tamu yang hadir untuk menyatukan mungkin atau sebuah event besar mungkin untuk mempertemukan para talent-talent yang luar biasa, baik desainer ataupun juga ahli kuliner yang memiliki logo halal misalnya? Iya, untuk fokus yang tadi Hera sebutkan memang baru akan diagendakan pada tanggal 3 Agustus besok, Hera. Kalau tadi memang ada sejumlah kesepakatan yang sudah ditandatangani antar beberapa negara di bidang perekonomian. Tapi untuk yang untuk yang besok maksud kami sudah akan masuk pada tahapan marketplace, startup di bidang teknologi, inovasi. Di sana semuanya akan bertukar gagasan dan ide. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya lagi, Hera, di samping saya saat ini sudah ada Pak Syurkani dari Kepala Kebijakan Multilateral Kementerian Keuangan. Bapak, apa sebenarnya yang diperjuangkan Indonesia di forum WIF ke-12 ini, Pak? Terima kasih. Forum ini adalah forum yang mengundang para pebisnis terkemuka dunia yang mereka datang sebenarnya untuk lebih mengenal Indonesia. Mungkin kita sudah mengembangkan industri keuangan syariah, termasuk industri keuangan usaha kecil dan menengah,
tetapi promosi kita ataupun coverage kita masih sangat terbatas. Sehingga ini harusnya bisa menjadi kesempatan baik bagi UKM kita, terutama mereka yang memang bergerak pada orientasi internasional, untuk bisa membangun network, untuk bisa bertemu dengan investors ataupun rekanan yang akan mereka bangun jaringan ataupun hubungan bisnis yang lebih panjang. Jadi di sini memang tidak langsung, kadang-kadang kita tidak langsung untuk mendapatkan transaksi bisnis, namun kita bisa juga membangun sebuah hubungan awal dulu. Saling memperkenalkan diri melalui forum-forum yang tadi disebutkan, ada namanya Mocha Fest, Marketplace for Creative Art, kemudian juga ada Business Exchange, dan juga ada nanti forum-forum yang disebut dengan Idea Pad, di mana UKM kita mempresentasikan kesempatan ataupun idenya, kemudian nanti akan didengar dan dipertimbangkan oleh investor. Oke. Upaya konkretnya dari pemerintah kita, Pak, untuk sektor UKM sendiri apa, Pak? Kebetulan di kita salah satu yang tadi juga ditandatangani itu yang terkait dengan International Islamic Halal Hub gitu ya, yang itu antara dua BUMN kita, yang satu dari PT Pelabuhan Indonesia II, yang kedua dari Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, di mana mereka akan membangun yang pertama kali International Halal Hub, dan itu akan memfokuskan kepada area halal logistik, di mana para UKM bisa memanfaatkan itu dalam rangka untuk orientasi kepada ekspor. Jadi produk-produk halal ekspor itu bisa langsung nanti difasilitasi. Ini karena kebetulan BUMN juga di bawah pemerintah, tentunya International Halal Hub ini juga dalam rangka mendukung prioritas Bapak Presiden untuk lebih banyak ekspor oriented produk dari UKM-UKM Indonesia. Hal-hal ini menarik ya Pak ya. Kalau tadi juga Pak Dirut Pelindo mengatakan bahwa itu adalah aktivitas logistik yang nanti akan dikelola secara syariah. Iya. Sebenarnya potensinya seberapa besar Pak untuk pertumbuhan Indonesia? Kalau untuk potensinya mungkin kita masih belum bisa perkirakan persis ya angkanya. Tetapi kalau melihat dari consumers yang ada di Indonesia saja itu akan sangat besar. Nah, seharusnya ini bisa menjadi kesempatan, hanya bagaimana kita mengolah sebuah bisnis yang lebih modern gitu ya. Kadang-kadang ini UKM kita mungkin sebagian masih melakukan dengan cara tradisional, dengan cara ya seperti industri kecil gitu. Nah, seharusnya mereka bisa menggunakan fasilitas atau media dan juga manajemen yang lebih modern. Nah, harapannya dengan Anda prioritas di bidang pembangunan industri halal hub ini ataupun nanti terkait dengan halal industries, tidak hanya di area logistik tapi juga fashion, tourism segala macam, maka itu mudah-mudahan bisa berkembang. Oke. Untuk mekanismenya Pak, terakhir Pak, seperti apa sih halal hub ini Pak? Itu kan artinya bukannya kita makin mendatangkan impor yang lebih besar lagi ke depannya Pak? Seharusnya kita kebalikannya ya, artinya ini potensi kita itu adalah contoh di industri fashion. Nah, industri Islamic fashion itu memang Indonesia sampai saat ini masih yang paling depan ya di bidang Islamic fashion. Namun dari pengamatan belum banyak lah ya yang desainer kita itu yang orientasinya keluar. Mungkin karena memang ada beberapa negara yang memang masih fashionnya mungkin karena Islamik masih konservatif. Tetapi banyak negara yang kita bisa masuk. Nah, ini harusnya bisa menjadi kesempatan. Memang nanti akan ada tentu trade balance ya antara impor dan ekspor. Tapi harapan kita selain memang itu produknya juga bisa lebih banyak di dalam dan investor internasional bisa datang, tapi juga mudah-mudahan bisa lebih banyak yang diekspor. Baik, terima kasih Pak Syurkani atas kesempatannya dengan kami Pak. Terima kasih. Ya, Hera, semoga kerjasama atau kesepakatan yang nanti akan ditandatangani atau ke depannya akan terbentuk bukan hanya di atas kertas atau wacana ya Hera. Kembali ke Anda di studio. Ya, menarik sekali. Terutama tadi bagian fashion muslim ya. Saya tertarik karena ada beberapa desainer muda kita yang memang sudah go internasional. Saya senang sekali. Terima kasih produser lapangan CNN Indonesia Desi Aritonang melaporkan langsung dari Jakarta.